Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan,
sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Jumat 9 Januari 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Silya Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar tinjau ruang kelas roboh di SD Panggung 5. Anggota Komisi 10 DPR RI dorong untuk segera dibangun kembali. Rekan Silya Asidik, silakan dengan laporan Anda. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro melakukan tinjauan di SD Negeri Panggung 5 Kota Tegal bersama anggota DPRD Kota Tegal Ari Prima Setioko dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Kunjungannya tersebut untuk meninjau robohnya bangunan ruang kelas dan ruang guru SD Panggung 5 dan melihat secara langsung proses pembelajaran siswa-siswi di bangunan sementara yang digunakan untuk ruang kelas. Agung Widiantoro menuturkan bangunan ruang kelas dan ruang guru di SD Panggung 5 yang roboh akibat struktur bangunan yang tidak memadai membuat siswa-siswi terpaksa menggunakan ruang sementara untuk kegiatan belajar mengajar, termasuk para guru dan kepala sekolah yang menggunakan ruang perpustakaan yang dijadikan sebagai kantor sementara. Sementara itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bersama DPRD Kota Tegal juga sudah mencoba untuk membangun kembali, namun terkendala anggaran yang terbatas. Sehingga dengan tinjauan ini, Komisi 10 DPR RI akan mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan untuk merespon hal tersebut. Tidak hanya bangunan ruang kelas dan ruang guru saja yang dianggarkan, tetapi juga satu paket dengan ruangan lain seperti toilet dan juga ruang UKS. Selain bangunan yang roboh, hal yang memprihatinkan adalah meja siswa yang sangat tidak menyesuaikan perkembangan zaman, masih menggunakan meja kayu model lama atau dikatakan jadul, sehingga akan dianggarkan satu paket, yakni pembangunan ruangan lengkap dengan sarana prasarananya. Agung akan mendorong kementerian terkait dan meminta dari dinas bersama pihak sekolah untuk bisa mengawal proses penganggaran dan pembangunannya. Kepala SD Negeri Panggung 5 Kota Tegal, Sofiani menjelaskan bangunan ruang kelas tersebut roboh pada tahun 2024. Awalnya bagian yang roboh pada atapnya, hingga tahun 2025 seluruh bangunan dirobohkan. Pihaknya juga sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, namun dikarenakan anggarannya terbatas, maka pembangunan ruangan tersebut ditunda. Untuk sementara, siswa-siswi menggunakan ruangan terbuka yang sebelumnya digunakan sebagai tempat parkir motor para guru. Ruangan terbuka tersebut dibagi menjadi 3 kelas, sehingga tidak representatif untuk kegiatan belajar mengajar. Sebab saat turun hujan, kelas sementara tersebut seringkali terkena cipratan air hujan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Solahuddin menjelaskan, robohnya bangunan ruang kelas dan guru SD Panggung 5 karena konstruksi rangka atap menggunakan konstruksi yang tidak memadai. Namun demikian, dinas juga telah mengajukan anggaran untuk pembangunan ruangan tersebut, namun ditangguhkan dikarenakan anggaran yang terbatas. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI yang mendorong agar kementerian terkait untuk membantu proses penganggaran dan pembangunannya kembali. Demikian Silya Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Silya Asidik dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya ada rekan Julia Prabowo dari Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang akan berbagi kabar Bupati Malang ikuti panen perdana padi unggul
HKTI Kabupaten Malang. Rekan Julia Prabowo, silakan dengan laporan Anda. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanus MM menghadiri panen perdana padi unggul Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Malang dan menyaksikan secara daring panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berlokasikan di area persawahan Desa Tanggung, Kecamatan Turen pada Rabu 7 Januari 2026. Turut hadir pada acara ini dan Rem 083 Baladiga Jaya dan Dim 081 Malang Batu, Wakapolres Malang, Sekda Kabupaten Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Ketua HKTI Kabupaten Malang, serta kelompok tani se-Kecamatan Turen. Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bukan hanya bagi petani tapi juga bagi upaya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Bupati Malang juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPC HKTI Kabupaten Malang atas inisiatif dan peran aktifnya dalam mendampingi petani, mendorong inovasi varietas unggul serta memperkuat kelembagaan pertanian. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi, penguatan irigasi, pendampingan teknologi serta akses pemasaran yang lebih luas dan berkeadilan bagi petani. Bupati Malang berharap agar keberhasilan panen perdana ini dapat menjadi pemicu semangat bagi desa-desa lain untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keberlanjutan lahan, serta memperkuat posisi petani sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Julia Prabowo dan selamat bertugas kembali. Berikut giliran informasi dari Suara MAPI Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Ada rekan Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi tentang mengawali tahun 2026, pemerintah Kabupaten MAPI menggelar apel bersama Korpri. Silakan rekan Douglas Prasetya untuk laporan Anda. Mengawali tahun 2026, pemerintah Kabupaten MAPI menggelar apel Korpri perdana yang dilaksanakan di halaman Gendauri, Jalan Bawah PKP pada hari Senin 5 Januari 2026. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Bupati MAPI, Kristosimus Yohanes Agabemu yang bertindak sebagai pembina apel. Kegiatan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat komitmen aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tahun 2026. Apel perdana tersebut turut dihadiri Wakil Bupati MAPI, pejabat sekretaris daerah Kabupaten MAPI, serta diikuti oleh para pejabat eselon 2, 3, dan 4 bersama seluruh ASN dan guru di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI. Melalui apel ini diharapkan terjalin sinergi dan semangat kerja yang lebih baik guna mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten MAPI sepanjang tahun 2026. Dalam amadatnya, Bupati MAPI, Kristosimus Yohanes Agabemu mengatakan pada tahun ini kita harus sudah mulai tertib dengan proses kerja. Suasana kita tetap dengan kondisi yang ada, tetapi sistem kerja kita yang berubah, dan itu diawali dari kesadaran setiap orang untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur yang baik dan benar. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan yang berkaitan dengan perubahan sistem kerja. Mulai tanggal 5 Januari, seluruh proses kerja kita akan diadaptasikan pada prinsip ketaatan terhadap aturan, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi secara tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, setelah apel ini dilaksanakan arahan khusus bagi Kepala Dinas, Badan, dan Kantor yang ditambahkan dengan pejabat eselon 3 dan 4 dalam rangka pembahasan teknis. Bupati juga menegaskan bahwa seluruh aparatur harus memahami bahwa ke depan proses kerja akan semakin mengedepankan penggunaan sistem aplikasi. Sistem tersebut mencakup aplikasi yang digunakan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih untuk rekan Douglas Prasetya dan selamat bertugas kembali. Pendengar, kami akan segera kembali dengan Persada ID Talk setelah jeda berikut ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk. Berikut Persada ID Talk dengan tema Berbagi Pengalaman dan Motivasi tahun 2026 bersama Kepala Bea Cukai Pasuruan. Untuk selengkapnya bersama rekan Anggun. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Terima kasih banyak Pasuruan People, Anda masih tersetia di Suara Pasuruan. Dan Pasuruan People di hari Jumat berkah, Anggun full senyum, full semangat. Karena apa? Karena pagi hari ini Anggun tidak sendiri. Pagi hari ini Pasuruan People tiba-tiba, padahal nggak tiba-tiba ya Pak, kita udah janjian. Kita udah janjian. Ya pagi hari ini Pasuruan People Anggun nggak sendiri, karena pagi hari ini Anggun kedatangan Bapak Hatta Wardana, Kepala Bea Cukai Pasuruan. Wadaw. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Anggun. Selamat pagi Pasuruan People. Pasuruan People. Wah, luar biasa. Pak, gimana? kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini pagi ini habis senam. Ya, Jumat Krida. Jumat? Krida itu Jumat olahraga. Hari olahraga. Oh gitu. Iya, jadi habis senam, volley, terus siaran sekarang. Nah Pak, ini kan kita sudah masuk tahun 2020 Yes. Pak. Kita ngobrol santai-santai aja ya Bapak. Boleh, siap. Oke. Nah Pak, kira-kira di tahun 2025 kemarin tuh ada nggak Pak hal yang belum tercapai dan pengen banget dicapai di tahun 2026 ini Pak? Iya, kok jadi pertanyaannya berat begini ya? Enggak Pak. yang ringan-ringan aja. Yang jelas 2025 sudah kita lalui dengan segala dinamikanya. Oke, Ya. kayaknya banyak nih dinamikanya. Banyak sekali ya, kayaknya perlu sesi khusus nih kita ngobrolnya nih. Lanjut lah. Jadi harapannya di 2026 dan tentu saya ingin alhamdulillah nih kesampaian menyapa Pasuruan People. Oke. Jadi memberikan semangat, memberikan inspirasi ya di tahun 2026. Jadi ya kita berharap tahun 2026 ini membawa semangat baru, ide-ide segar, dan hasil kerja yang tentu semakin baik untuk kita semua. Amin. Ya kan? Kemudian masih seger-segernya juga ya kan Pak? Masih Januari nih. Januari betul. Januari C-nya apa? Januari C-nya apa?
Jalannya aja dulu. Jalan aja dulu. Oke. Ya, saya sangat bersyukur bertugas di Biotika Pasuruan karena sinergi dengan Pemkab Pasuruan luar biasa terjalin dengan sangat baik, dan tentunya tahun ini kerjasama yang sudah kita jalin dengan sangat baik itu ya tentu terus berlanjut ya, dan membawa banyak hal positif bagi kita semua, berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, tapi ngomong-ngomong, Bapak sebelum ditempatkan di Pasuruan di mana sih, Pak? Saya di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. Widih. Sebagai apa coba? Sebagai apa, Bapak? Kasubdit Humas. Widih. Nah, makanya mungkin saya apa ya? Cocok ya kita ngobrol corongnya Bea Cukai. Karena memang biasanya juga humas gitu, Pak ya? Saya di Humas, ya, jadi alhamdulillah saya juga sangat paham. Saya di kantor pusat juga ada studio juga, ada radio juga, radio Bea Cukai juga. Jadi 24 jam malah di sana. Kita juga sering undang beberapa tokoh juga, kemudian membahas isu-isu terkini. Ya, jadi makanya begitu saya melihat suara Pasuruan ini, kok saya jadi pinginan ya. Kok saya pengen siaran ya? saya ada jadwal di sini dong. Nggak dibayar nggak apa-apa deh. Yaudah saya ijol Pak, saya di sana. Ya, yang penting sekali lagi semangat buat semuanya. 2026 kita jalani dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat, sehingga kita membawa mewarnai Pasuruan ini dengan semuanya semangat, dan insya Allah ini akan membawa Pasuruan ini akan semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera semuanya. Keren Pak. Ya, jadi tetap saya ingin membangkitkan semangat terutama Gen Z ini dengan melakukan sesuatu yang positif ya, dengan niat baik, dan kemudian tadi itu ya hal-hal yang mendasar terkait dengan bagaimana supaya senyum, supaya empati sama orang lain, bagaimana kita bisa menghormati orang lain, dan kita jaga bareng-bareng ya, bareng-bareng bukan Bea Cukai ya, Pasuruan nih ya, Pasuruan ini ya. Pada umumnya ya. Ya, pada umumnya. Yang penting semuanya semangat. Semangat. Kita bangun Pasuruan ini dengan niat baik, dan apa yang bisa kita punyai, potensi ini kita keluarkan semua untuk membangun Pasuruan ini. Nah, ini saya sedikit cerita aja, Anggun ya, terkait dengan sehat ini. Jadi selalu dimanapun saya bertugas, itu saya selalu menyampaikan harus seimbang. Otak kiri, otak kanan harus seimbang. Bekerja harus dengan maksimal, tapi jangan lupakan juga masalah kesehatan, masalah olahraga, masalah seni, nyanyi, musik, apapun itu harus kita jalankan. Jadi kita enjoy, tetap bekerja juga kita laksanakan, kemudian sehat itu harus sehat jasmani dan rohani, ya. Kemudian kita bangun suasana yang nyaman dengan lingkungan, dengan semuanya. Wah, sudah enak aja tuh, ngalir aja itu enak yang kita lalui. Oke, siap Pak. Hari ini pesannya banyak banget. Gimana lanjut ini sampai jam 12? Oke, tapi terima kasih banyak waktunya Bapak. Siap, Anggun. Untuk hari ini tips-tips yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita di Pasuruan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tapi besok-besok ya main lagi dong Pak. Tentu. Ini sudah menjadi hobi saya seperti ini. Jadi senang berbagi inspirasi, berbagi cerita, sharing. Itu dari dulu saya suka itu. Oke, kalau gitu tiap hari aja. Ini waktunya ini. Mau waktunya ini. Ya. Jadi join sama Tung dia, semua ringin ini. Oke, Bapak Hatta Wardana, terima kasih. Sama-sama Bangun. Sehat selalu, selamat beraktivitas untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kita main-main ke sana ya. Boleh, gantian saya tunggu ya nanti ya. Terima kasih banyak juga Pasuruan People sekalian. Aku juga pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Setelah Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ada rekan IMSUK yang akan berbagi kabar, hadiri SMKN 1 Kebumen Expo 2026, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, gembleng motivasi siswa. Rekan IMSUK, silakan dengan laporan Anda.
Baik rekan Yoga, pendengar LPPL Indonesia, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Faiz Alauddin Reza Mardika, yang akrab disapa Reza, hadir di acara SMKN 1 Kebumen Expo 2026, Kamis 8 Januari 2026 di Outdoor SMKN 1 Kebumen. Selain meninjau stand beberapa perguruan tinggi ternama yang ikut ambil bagian pada acara tersebut, Reza juga tampil sebagai narasumber pada sesi acara talk show. Di hadapan sekira 1.500 siswa, Reza menggembleng motivasi siswa dalam meraih cita-cita. Menurutnya, setamat SMK terdapat 3 pilihan, yakni bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Pada saatnya, siswa harus menjatuhkan pada salah satu pilihan. Reza mewanti-wanti agar apapun yang dipilihnya harus dijalani dengan konsekuen dan penuh tanggung jawab. Sementara Kepala SMKN 1 Kebumen Umi Rohayatun mengatakan bahwa Expo merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-59 SMKN 1 Kebumen. Selain talk show, Umi merinci kegiatan yang lain, yakni Gema Literasi ataupun Gerakan Memasyarakatan Literasi, Kirab Budaya, dan penerimaan HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual atas prestasi SMK Negeri 1 Kebumen yang berhasil menciptakan 2 tarian yang 100% hasil karya warga SMK Negeri 1 Kebumen. Imsuk, LPPL Radio In FM Kebumen untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Imsuk dari INFM Kebumen, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada rekan Henti Ludiana dari Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang akan berbagi kabar sepanjang tahun 2025, capaian penggunaan IKD di Ngawi tercatat baru menyentuh angka 4,23% dari total penduduk yang telah memenuhi syarat kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik. Rekan Henti Ludiana, silakan dengan laporan Anda. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Ngawi terus didorong seiring meningkatnya kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah. Kamis 8 Januari kemarin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Nur Hasan Muntaha, menilai IKD menjadi instrumen penting dalam mendekatkan layanan adminduk berbasis digital kepada warga secara lebih efisien. Sepanjang tahun 2025, capaian penggunaan IKD di Ngawi tercatat baru menyentuh angka 4,23% dari total penduduk yang telah memenuhi syarat kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik. Capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, mengingat besarnya manfaat IKD dalam mendukung transformasi pelayanan publik, khususnya pada sektor administrasi kependudukan yang kini kian mengandalkan sistem daring. Tahun 2026, Dinas Dukcapil Ngawi menargetkan peningkatan penggunaan IKD hingga mencapai kisaran 8-10% dari total wajib KTP masyarakat Kabupaten Ngawi. Sedangkan untuk mencapai target tersebut, Dukcapil mengoptimalkan peran operator di tiap kecamatan dengan kewajiban menyetorkan sedikitnya 5 akun IKD sebagai langkah awal percepatan implementasi. Henti Ludiana, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Henti Ludiana dan selamat bertugas kembali. Pendengar, kami akan kembali di sesi yang ketiga. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur
di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi BI Live oleh rekan Aan Kasianto. Silakan laporan Anda, rekan Aan Kasianto. Pendengar RPP Indonesia, Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju atau BIM menilai cita Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini dikatakan oleh anggota DNPIM Ula Nurhawati Usman dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin lalu. Ia menegaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh hanya berfokus kepada sumber daya elektoral, karena proses menuju Indonesia maju hanya dapat dicapai dengan upaya menyejahterakan desa. Dia juga mengatakan bahwa desa yang sejahtera menurutnya akan berdampak kepada kemandirian masyarakat dan mengurangi beban pemerintah dalam menangani berbagai masalah, khususnya kekerdilan atau gizi buruk. Ia juga mengatakan apabila pembangunan desa diutamakan, termasuk membangun 75.000 desa dan 10 kelurahan di dalamnya, mengurangi masalah kekerdilan pada anak. Selain itu, menurutnya, tekad pembangunan desa sesuai dengan tindakan pemerintah untuk mengentaskan posisi ekonomi masyarakat yang sedang stagnan di kelas menengah atau middle income trap. Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menurutnya juga mengatakan bahwa sedang memerangi middle income trap tersebut dan mengapresiasi pemerintah dalam beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan ketahanan masyarakat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Aan Kasianto dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.